Selamat pagi anak-anak. Kita pada tahun ajaran baru ini kita mulai dengan pembelajaran materi yang kita akan bahas pada hari ini, yaitu mengenai tema 1, indahnya kebersamaan, dan subtema 1, keragaman budaya bangsaku. Keragaman budaya bangsaku. Dengan pembelajaran 1 sampai dengan 3. Nah, sekarang kita masukin mengenai bahasa Indonesia. Yang kita bicarakan adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, apa itu gagasan pokok? Nanti kalian bisa lihat situ, yaitu gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok disebut juga gagasan utama, atau orang sebut juga ide pokok, atau ide utama, atau pokok pikiran. Sama saja istilahnya. Ya. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, kalimat yang sifatnya lebih umum dibandingkan dengan kalimat lainnya dalam paragraf. Itu ciri-ciri gagasan pokok, ya. Yang kedua yaitu secara umum terletak di awal, akhir, dan awal, bisa juga di tengah. Nah, tapi di sini yang utamanya yaitu di awal dan di akhir, ya. Bisa juga ciri yang ketiga yaitu kalimat lengkap yang mampu berdiri sendiri apabila kalimat lain dalam paragraf dihilangkan. Nah, itu ciri-ciri gagasan pokok. Sekarang kita lihat yang berikutnya, gagasan pendukung. Apa yang dimaksudkan dengan gagasan pendukung? Yaitu uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Namanya juga gagasan pendukung. Berarti dia yang mendukung gagasan pokok. Jadi uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Ciri-cirinya yaitu dalam suatu paragraf biasanya terdiri dari beberapa kalimat, bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya, berupa contoh data maupun pernyataan-pernyataan. Lalu jika kalimat lain dihilangkan, maka gagasan pendukung akan sulit dipahami. Itu ciri-cirinya. Sekarang kita lihat mengenai langkah-langkah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Langkah-langkahnya apa saja untuk kita menentukan itu? Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat dari awal sampai akhir kalimat. Itu harus dibaca. Kemudian yang kedua yaitu cermati kalimat pertama hingga terakhir untuk menemukan gagasan pokok. Kemudian yang ketiga, setelah menemukan gagasan pokok, maka kalian dapat menentukan gagasan pendukung. Jadi cara-caranya itu seperti itu. Sekarang kita lihat berikutnya yaitu contoh bentuk. Contoh bentuk peta pikiran pada bacaan di mana disajikan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi kalau kalian sudah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, maka bisa disajikan dalam bentuk pokok pikiran. Yang diatur dikatakan bukan pokok pikiran, tapi dikatakan bentuk peta pikiran, ya, peta pikiran. Nah, contohnya seperti itu, kamu buatkan seperti itu. Yaitu untuk paragraf 1,
itu gagasan pendukungnya sudah ketahuan, tapi kamu lihat dulu gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya yaitu tari kipas Pakarena, karena bacaan itu menyangkut bacaan kipas Pakarena, maka gagasan pokoknya yaitu tari kipas Pakarena berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Nah, sebagai gagasan pendukungnya apa? Yang kamu baca itu, yaitu tarian ini menjadi tradisi masyarakat Goa atau Sulawesi Selatan itu. Lalu gagasan pendukung lainnya yaitu tarian itu adalah tradisi bekas kerajaan Goa. Nah, itu gagasan-gagasan pendukung. Nah, kita lihat paragraf kedua dari bacaan tadi, tari kipas Pakarena. Paragraf kedua kita temukan, kita bisa buatkan itu gagasan pokok, yaitu kisah yang melatar belakangi tari Pakarena. Nah, gagasan pendukungnya apa? Yaitu kisah berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi dan penghuni Lino. Nanti di dalam bacaan itu seperti itu. Kemudian gagasan pendukung, penghuni Boting Langi mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup. Itu sebagai gagasan-gagasan pendukung, di mana gagasan pokok sudah kamu ketahui itu. Ya, berikut ini kita akan melihat bagaimana kita berlatih mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks bacaan. Yaitu di situ bacaannya yaitu siap menghadapi musim hujan. Itu nanti kalian bacakan saja, itu bacaan saja. Nah, sekarang kita mau mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam paragraf bacaan itu, ya. Dalam paragraf bacaan itu, bacaan yang sudah disebutkan siap menghadapi musim hujan itu. Nanti dicarikan situ. Nah, sekarang kita lihat bahwa dari kita mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung itu dalam paragraf tersebut di atas, itu dapat nanti kita lihat pada paragraf berikutnya itu. Lihat situ. Misalnya paragraf 1, itu gagasan pokoknya adalah warga desa Kampung Babakan berencana melakukan kerja bakti karena musim hujan hampir tiba. Itu gagasan pokok untuk paragraf 1. Gagasan pendukungnya yaitu mereka berencana membersihkan selokan, kemudian ketika selokan bersih maka warga tidak akan kebanjiran. Itu gagasan pendukung. Kita lihat paragraf kedua dari bacaan itu, yaitu gagasan pokoknya adalah warga terlihat bersemangat untuk membersihkan selokan. Gagasan pendukungnya yaitu Pak Sami dan Pak Udin mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Kemudian Pak Nur mengambil sampah dan meletakkan di gerobak sampah. Itu gagasan pendukung. Jadi caranya seperti itu. Lihat, perhatikan bacaan di atas, lalu kita uraikan dalam peta pikirannya itu ya berdasarkan paragraf-paragrafnya yang sudah kamu lihat itu. Nah, itu mengenai bahasa Indonesia. Sekarang berikutnya yaitu kita bicarakan mengenai ilmu pengetahuan sosial. Yaitu yang kita bicarakan adalah keragaman sosial dan budaya Indonesia. Ya, keragaman itu kita lihat bahwa bangsa Indonesia ini memiliki berbagai macam suku bangsa dan budaya. Maka kita disebut sebagai negara multikultural. Keragaman tersebut merupakan aset atau identitas bangsa Indonesia. Maka dikenal juga bahwa bangsa kita memiliki kekayaan suku, bahasa, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Meskipun kita memiliki perbedaan,
tetapi kita bangsa Indonesia tetap dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita lihat mengenai hal tabel ciri khas itu nanti kamu akan lihat nanti, yaitu di situ ada ciri khas tari daerah daripada Indonesia itu. Kita lihat asal daerahnya, ciri khasnya apa, nanti bisa dibacakan. Nah, di situ ya, ada situ. Yaitu yang pertama kita lihat, misalnya contoh saja ya, ciri khas daerah di Indonesia itu. Yaitu yang pertama, yaitu asal daerahnya Padang. Ciri khasnya rendang, sate Padang, rumah gadang, tari piring. Nah, itu keanekaragaman sosial budayanya itu. Yogyakarta apa saja? Budak, tari bedaya, rumah joglo. Kemudian Bali apa? Tari kecak, bebek betutu, rumah gapura, candi bentar. Kemudian Sumbawa, tari gandrung, rumah dalam lokasana samawa, singang. Terus Pontianak apa? Tari sapi, tembung, rumah panjang. Makassar, soto Makassar, baju bodoh, tari pakarena. Kemudian Maluku, rumah baileo, tari cakalele, baju cele. Kemudian Papua, rumah Honai, suku Asmat Papeda. Nah, ini adalah ciri khas daripada keberagaman daerah-daerah di Indonesia. Berikutnya yaitu kita lihat mengenai sikap menghargai keberagaman. Bagaimana sikap kita dalam menghargai keberagaman yang ada. Yaitu yang pertama, sikap kita adalah bangga dengan kebudayaan daerah maupun kebudayaan nasional. Yang kedua yaitu menghormati kebudayaan daerah bangsa Indonesia. Yang ketiga, mempelajari dan menikmati kebudayaan daerah lain. Berikutnya, melestarikan nilai-nilai budaya yang telah ada, lalu tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku, agama, dan lain-lain. Itu adalah sikap-sikap kita. Kemudian kita lihat sikap tidak menghargai keberagaman sosial budaya. Antara lain, ya sikap yang tidak menghargai ya, yaitu mengejek budaya lain, menyombongkan budaya milik sendiri, tidak menghargai perbedaan agama, membeda-bedakan teman yang berbeda suku, agama, dan lain sebagainya. Itu adalah sikap-sikap yang tidak menghargai keberagaman sosial budaya kita. Berikutnya yaitu kita ke materi berikutnya, yaitu ilmu pengetahuan alam. Ya, IPA. Yaitu yang kita bicarakan adalah bunyi dan sumber bunyi. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu bunyi sering disebut orang gelombang bunyi. Bunyi berasal dari benda yang bergetar, dan getaran itu akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar yang dapat menimbulkan gelombang bunyi di udara. Kemudian hal bunyi itu jenisnya berbeda-beda. Itu bergantung dari frekuensinya. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Satuan frekuensinya itu dinyatakan dengan hertz, disimbolkan dengan Hz. Kemudian berdasarkan frekuensi bunyi, bunyi dibedakan menjadi 3 jenis. Yaitu yang pertama adalah bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Kemudian bunyi audiosonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi di antara 20 sampai 20.000
AZ. Kemudian yang ketiga yaitu bunyi ultrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, lebih dari 20.000 Hz. Kemudian selain itu ada jenis bunyi lain, yaitu yang kita sebut nada, yaitu bunyi yang mempunyai getarnya teratur ya, bunyi yang teratur, itu namanya nada. Kemudian desah, ini adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang tidak teratur. Kemudian dentum, dentuman bom dan sebagainya, itu bunyi yang mempunyai amplitudo yang sangat besar dan terdengar mendadak. Misalnya berikut lagi yaitu warna bunyi atau orang sebut timbre adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang sama tetapi terdengarnya berbeda. Kemudian berikutnya adalah benda yang bergetar yang menghasilkan bunyi. Kita lihat bahwa contoh-contohnya alat musik tradisional yang kita lihat yaitu seperti angklung, itu berasal dari Jawa Barat. Kemudian bunyinya itu dihasilkan dengan cara digoyangkan. Kalau kalian memainkan angklung digoyangkan. Berikutnya kecapi, itu Jawa Barat juga, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara dipetik seperti gitar itu, ya. Kemudian berikutnya yaitu kendang. Kendang ini Jawa Barat juga, bunyi yang dihasilkan dengan cara dipukul, ditabok gitu ya, supaya biar berbunyi. Kemudian berikutnya adalah tifa dari Papua, itu lihat gambarnya di situ, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara dipukul juga. Kemudian saluang, ini berasal dari Sumatera Barat, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara ditiup. Nah, itu harus kalian tahu. Berikutnya yaitu contoh benda-benda di sekitar kita yang menghasilkan bunyi. Yang pertama adalah peluit. Peluit yang biasa dipakai guru olahraga untuk tiup kalian berolahraga itu. Yaitu peluit ditiup sehingga terjadi getaran udara dari peluit itu dan bisa menghasilkan bunyi ya. Kemudian tutup panci. Ini dua tutup panci yang terbuat dari stainless ya. Dipukul bersamaan akan bergetar dan menimbulkan bunyi. Sendok dan botol kaca. Ini juga dapat kalian lihat di situ. Ya, sendok dan botol kaca yang dipukul, getaran yang dihasilkan sendok dan botol kaca akan menimbulkan bunyi. Kantong plastik. Saat kantong plastik diremas, itu akan menghasilkan getaran di dalamnya dan menimbulkan bunyi. Kemudian sifat daripada bunyi, yaitu yang pertama, bunyi berasal dari benda yang bergetar. Yang kedua, bunyi merupakan gelombang yang merambat. Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Kemudian bunyi tidak dapat merambat di ruang yang hampa udara. Ya. Kemudian bunyi dapat beresonansi. Apa itu resonansi? Kalian bisa tahu kan? Yaitu peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Contoh resonansi yang menguntungkan dan merugikan bisa kalian lihat situ, yaitu yang menguntungkan resonansi dari yang terjadi pada alat musik seperti gitar, gamelan, genderang. Kemudian resonansi yang merugikan itu dapat kalian lihat itu yaitu resonansi yang terjadi pada suara deru pesawat terbang yang dapat membuat kaca bisa pecah. Nah, itu karena akibat daripada getaran bunyinya itu bisa membuat kaca pecah. Berikutnya perambatan bunyi, ya. Perambatan bunyi. Perambatan bunyi yaitu
Salah satu sifat bunyi adalah dapat merambat melalui benda, padat, cair, dan gas. Karena sifatnya inilah bunyi bisa terdengar sampai ke telinga kita. Kemudian yang kedua yaitu bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat-syarat ini. Yaitu yang pertama ada sumber bunyi, ada media perambatan, dan ada pendengar. Jadi kalau tuli nggak bisa, ya. Kemudian bunyi berasal dari sumber bunyi yang bergetar, kemudian merambat kepada pendengar melalui media perambatan. Bunyi tidak dapat merambat tanpa ada media perantara, media perambat itu. Berikutnya yaitu kita lihat mengenai percobaan yang dapat membuktikan bahwa bunyi merambat melalui media perambatan, yaitu benda padat, cair, dan gas. Yaitu kita lihat bunyi merambat melalui benda padat. Contohnya itu kalau kalian bermain telepon, itu lihat gambarnya, bermain telepon itu kalau Anda mau membuatkan percobaan boleh, itu gunakan dua aqua itu lalu dihubungkan dengan benang kasurnya, lalu dibulatkan dengan paku itu di dalam aqua gelas itu, nanti kalian coba praktekkan untuk mendengarkan bunyinya itu. Kemudian bunyi merambat melalui benda cair, contohnya seperti itu, lihat ada ember yang terisi penuh dengan air, lalu ada corong-corongnya itu, kamu bisa lihat itu, kamu dengar melalui corong yang ada itu kamu kalau kamu ketuk pasti kedengaran bunyinya. Kemudian bunyi merambat melalui benda gas, yaitu dengan sebuah kaleng yang ada itu dihubungkan dengan selangnya, kemudian tempelkan kaleng di telingamu, lalu temanmu saat berbicara di selang pasti kamu akan dengar di bagian ujungnya. Oke, sekarang kita berikutnya yaitu mengenai materi pendidikan Pancasila. Kita mulai dengan seni budaya dan prakarya, SBDP. SBDP dulu ya. Yaitu pertama gerakan posisi berdiri, tarian Bungong Jempa, yang biasanya Miss Lucy yang ajarin tari Bungong Jempa itu, ya. Tarian Bungong Jempa itu berasal dari Aceh, ya, Sumatera Utara itu, bagian yang paling ujung. Kemudian Bungong Jempa itu artinya bunga cempaka. Kalau bahasa Acehnya itu Bungong Jempa, kalau bahasa Indonesianya adalah bunga cempaka. Kemudian yang berikutnya gerakan tari Bungong Jempa terdiri atas dua, yaitu gerakan saat berdiri dan saat duduk. Ya, hanya dilakukan dalam saat berdiri dan saat duduk. Berikutnya yaitu kita datang kepada mengidentifikasi keberagaman yang ada dari berbagai suku. Yaitu kita lihat misalnya untuk daerah asal bahasanya yaitu asalnya Bali, sedangkan untuk bahasanya itu adalah bahasa Bali, makanannya yaitu sate lilit, bebek betutu tadi, babi guling. Kemudian alat musiknya apa? Genggong, pereret, ceng-ceng. Kemudian pakaian daerahnya apa? Payas agung. Tarian daerahnya apa? Tari legong, kecak, pendet. Kebiasaan mereka yaitu membungkus pohon besar dengan kain, menjatuhkan beberapa tetes minum ke tanah ketika mendapat suguhan minuman dari saat bertamu. Nah, itu nanti kamu bisa bacakan situ. Kemudian kita lihat asal berikutnya, Jawa Barat. Asal Jawa Barat yaitu bahasanya Sunda. Orang Jawa Barat biasanya bahasa Sunda. Makanannya apa? Peyem, nasi timbel, nasi tutuk, oncom.
Kemudian alat musiknya apa? Seruling, angklung, kecapi. Pakaian daerah, kebaya. Tariannya jaipong, topeng, kuncaran, merak. Kebiasaannya apa? Pengucapan huruf F biasanya menjadi P. Dari faktur menjadi paktur. Nah, gitu. Pada begitu. Berikutnya asal Maluku. Di Maluku ya. Bahasanya Maluku. Makanannya sambal colo-colo, nasi lapola, ikan kuah pala, banda ya. Kemudian alat musiknya adalah tahuri, arababu, rumba. Pakaian daerahnya baju cele. Tariannya tari lenso, cakalele. Kebiasaannya nada bicaranya cenderung tinggi. Kebanyakan orang Maluku senang bernyanyi. Nah, itu kebiasaannya. Jadi kalau bahasanya tinggi itu nadanya itu seperti Bapak sekarang, sama saja. Orang dari timur biasa begitu. Berikutnya DKI Jakarta, bahasanya adalah Betawi, makanannya kerak telur, roti buaya, soto Betawi. Alat musiknya yaitu tanjidor, marawis, gambang, kromong. Kemudian pakaian daerahnya adalah abang dan none. Berikutnya tariannya tari topeng, jayong. Kemudian kebiasaannya senang berpantun, terbiasa makan sambil duduk beralaskan tikar. Kemudian asalnya dari Jawa Tengah. Bahasanya Jawa, makanannya adalah nasi liwet, nasi gandul, lumpia. Alat musiknya kendang, bonang, gong. Kemudian pakaian daerahnya kebaya, tariannya tari serimpi, belambang cakil, gambyong. Kemudian kebiasaannya mengucapkan kula nuwun atau mereka biasa katakan kulo nuwun ya. Itu ketika mengetuk pintu berjalan membungkuk ketika melewati orang yang lebih tua. Biasanya begitu kalau orang-orang Jawa. Oke, kita masih teruskan tadi yaitu berikutnya contoh sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan. Yaitu yang pertama membersihkan lingkungan bersama-sama atau biasa disebut dengan kerja bakti, menjenguk salah satu warga yang sakit, bekerja sama, saling menjaga keamanan ya dalam menjaga keamanan ya. Kemudian saling menghormati orang yang berbeda agama, tidak membeda-bedakan suku, bergotong royong membangun lingkungan sekitar, kemudian bekerja sama dalam kelompok belajar di sekolah. Itu adalah contoh sikap mengutamakan persatuan itu. Kemudian manfaat sikap mengutamakan persatuan, ya manfaatnya apa? Yaitu pertama meningkatkan rasa persaudaraan, menghindari perselisihan, lalu terciptanya rasa aman dan tentram. Jadi itu yang kita bicarakan pada hari ini ya anak-anak. Nanti dibacakan kembali atau dilihat kembali. Kemudian tugas kalian adalah mencatat di catatan tematik tema 1 hal-hal yang kita bahas hari ini. Yang kamu lihat itu penting dan belum ada di dalam buku paketmu atau LKS-mu, di situ kamu catat ya. Siapa yang nanti mau print gitu, jangan print situ. Nanti akan Mister boleh buatkan PDF untuk materinya itu untuk kalian juga boleh. Tapi pertama kali yaitu kalian harus mencatat hal-hal yang penting yang terdapat di dalam pembahasan tadi ya. Yaitu ini khusus mengenai tema 1. Ya, khusus masih dengan tema 1. Jadi itu anak-anak harus ingat bahwa cara pembelajaran kita untuk online ini kita tetap menggunakan seperti ini, PowerPoint maupun nanti videonya atau bisa juga nanti dalam bentuk Zoom-nya. Itu yang kita belajarkan sekarang. Nah, itulah anak-anak yang kita bahas pada hari ini materi tema 1 ya. Masih sub 1 ya itu kita bicarakan. Mudah-mudahan untuk anak-anak bisa memahami
dan itu tetap dengan buku paketmu itu dalam belajar. Oke, sampai di situ kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya.